Sudah siap memulai pembelajaran? Siap, Bu. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Jadi nanti setelah kita pelajari bab ini, kalian harus bisa menguasai 3 kompetensi. 3. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, yang paling utama adalah kalian harus bisa menerapkan atau menampilkan adab-adab terhadap orang tua. Jadi, yang 3 kompetensi inilah nanti yang harus kalian bisa, yang harus kalian mampu. Menjelaskan pengertian, menyebutkan daripada ayat yang berkenaan dengan berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga, penerapan dari berbakti kepada orang tua. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan melihat daripada video. Akan ditayangkan sebuah video yang berkenaan dengan berbakti kepada orang tua. Jadi dalam video itu nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian daripada berbakti kepada orang tua dari video yang kalian tonton. Kemudian dari video itu juga nanti kalian harus mampu menyebutkan ayat-ayatnya. Dan yang ketiga, ada contoh-contoh dalam video. Kalian harus bisa. Yang pertama tadi, penayangan daripada video. Kemudian, kalau sudah paham kalian itu nanti, kita akan membuat pembelajaran melalui diskusi. Kalian akan mendiskusikan isi video tersebut. Kira-kira di situ ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada, berarti ibu yang bertanya. Bagaimana sekiranya ada kau lihat seseorang yang tidak memperdulikan orang tuanya yang sakit? Siapa bisa jawab? Coba nak. Ini tadi pertanyaannya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu jika ada seseorang yang tidak memperdulikan orang tuanya? Coba nak. Dan perasaanku mempunyai perasaan yang sangat sakit karena dia tidak peduli untuk orang tua. Iya, itu jawabannya. Perasaan kita akan sakit karena memang dia tidak memperdulikannya. Padahal orang tua kita udah sangat berjasa bagi kita, kan? Mulai dari kita kecil udah dia rawat, udah dia pelihara. Dia berikan kepada kita yang terbaik. Dia udah dia perhatikan, berarti kita akan merasa sakit hati. Sakit hati kita melihat sikap yang seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, ini akan ibu tayangkan sebuah video. Coba cermati, kemudian catatkan apa yang menurut kau perlu di situ tadi tentang pengertian, tentang daripada ayat, dan juga contoh-contoh dari berbakti kepada orang tua. Jadi ini kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Nur Halijah, Marwah, Rifatul Hasanah, dan Anisatul Fitri. Satu lagi, ada Irma Suryani. Kelompok yang kedua, Nur Asia, Nisma Sari, Aura Mutiara, Siti Khadijah, dan Nur Asia 2. Kelompok yang ketiga, Aulia Abdul Aziz, Aidil, Fajrin, Rizky Hakim, dan Arfan Maulana. Jadi kalian
Dan tontonlah videonya, kemudian diskusikan kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari isi video. Bentuk kelompoknya. Apakah sudah luntur dan tak berbekas lagi? Dik, mereka orang tuamu yang membesarkanmu dan mendidikmu, yang bercucuran keringat demi kau bisa bersekolah atau sekedar menikmati games di gadgetmu yang seringkali hingga lupa waktu. Dik, jangan tinggikan suaramu saat perbedaan datang dengan mereka. Suara tinggi sekedar mengatakan jangan kau lakukan. Raih tangannya, cium kedua tangannya, minta maaflah pada mereka. Mintalah restu kemanapun kau mau pergi dan melangkah. Mintalah restunya. Bukankah restu orang tua merupakan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa malu terlihat seperti anak kecil? Selamanya kita adalah anak kecil di depan orang tua kita. Selamanya mereka akan mencintai kita dan tidak akan pernah suruh, bahkan dari awal benih ditanam di rahim ibu. Cinta mereka tanpa syarat. Cinta mereka tak lekang waktu. Dahulukan mereka, Dik. Mereka adalah golden ticketmu ke surga. Masih ingatkah kau dengan Uwais Al-Qarni, pemuda miskin yang begitu masyhur di telinga penduduk langit, menggendong ibunya dari Yaman hingga Mekah demi agar ibunya dapat berhaji. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Di mana agakmu, wahai pemuda? Apakah ilmu dan teknologi telah mengalahkan segalanya? Apakah Al-Quran dan hadis mengenai memuliakan orang tua tak berarti lagi bagimu? Jangan lupakan Anda, wahai pemuda. Doakan mereka selalu, selalu. Doakan selalu di setiap sudutmu. Mahkotakan mereka dengan cahaya di akhirat nanti, dengan Al-Quran yang melekat di kepalamu dan di keseharian. Itu tayangan video udah tadi kalian tonton. Sekarang buat kesimpulan dari video tersebut. Udah siap anak-anak ibu? Nah, masing-masing. Ya, Bu.
Sige. 3 menit lang. Tumalis na. Kasih ya. Oke.
disampaikan atau yang kurang paham tentang yang disampaikan oleh kawannya? Tidak, udah paham semua ya? Ya, Bu. Sekarang kelompok yang ketiga, bacakan kesimpulan dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari kelompok 3, yaitu dari isi video yang tadi, ialah 1. Berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban karena ia telah merawat kita mulai dari kecil hingga dewasa. Dan dari salah satu adab kita adalah tidak boleh mengeluarkan suara yang keras walaupun berbeda pendapat dengan orang tua. Dan kita raih tangannya, kita cium apabila ada kita berbuat salah. Dan kesimpulan apabila kita berbuat salah. Dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang sekira artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungkan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dan adapun kesimpulan dari ayat tersebut ialah suruhan berbakti kepada orang tua yang telah mengandung kita, yang tambah hari tambah lemah, dan ia telah menyusukan kita setahun. Jadi, yang telah menyusukan kita selama 2 tahun. Jadi, kita disuruh untuk berbakti kepadanya dan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada Allah lah kita tempat kembali. Dan cukup sekianlah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari kelompok 3. Seterusnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang kami dari kelompok 2 adalah 1. Suruhan berbakti kepada orang tua karena ia telah merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Kesimpulan dari surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Adalah berbuat baiklah kepada orang tua karena mereka lah yang telah membesarkan kita, dan janganlah pernah mengucapkan kata-kata yang bisa melukai hati keduanya. Dan kesimpulan dari surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmati waghfirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Adalah selalu rawatlah orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan doakanlah selalu orang tuamu kepada kebaikan. Cukup sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia? Siapa kira-kira siapa yang bisa jawab? Silakan, Nak. Memberikan sesuatu yang berharga kepada orang tua. Ya, betul. Siapa lagi? Dengan segala kali yang mengunjunginya, tapi kalau tidak ada saudara yang kabar, baik melalui SMS dan Ya, itu juga betul. Selalu mengunjunginya. Kalau kita dalam tempat yang dekat, kita mengunjunginya. Kalau kita dalam tempat yang jauh, kita kirim kabar, kita tanya, bisa melalui SMS, bisa juga melalui telepon. Siapa lagi? selalu berusaha untuk memahaminya. Selalu berusaha untuk memahaminya. Ya, yang namanya udah orang tua, lanjut usia, dia mau dipahami. Maksudnya, kalau kadang dia nangis, berarti kita udah tahu dia sedih. Jangan dia ungkapkan lagi. Kita harus berusaha memahami daripada orang tua. Ya, jawabannya semuanya udah betul. Tepuk tangan dulu. Semangat. Jadi, kalau tidak ada lagi yang kurang paham atau udah jelas semuanya, Ibu akan buat kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi yang pertama adalah pengertian dari berbakti kepada orang tua. Yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua adalah memberikan kebaikan, mematuhi perintahnya. Selain perintahnya itu adalah yang dilarang agama. Contohnya, disuruh orang tua kita untuk mensekutukan Allah. Dia suruh kita untuk keluar dari agama Allah. Apakah kita harus mentaatinya? Tidak. Itu ada disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Janganlah kamu sekutukan atau jangan kamu sembah selain Allah selain aku, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Berarti di situ ada larangan Allah, jangan disekutukan dia. Kemudian ada juga di situ suruhan untuk berbuat baik kepada orang tua. Berarti walaupun kita disuruh orang tua kita untuk mensekutukan Allah, jangan kita jangan kita kasari dia, tetap kita tolak. Tetapi penolakannya adalah dengan penolakan yang halus. Tidak boleh kita turuti apa yang dia katakan. Kemudian dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan tentang adab-adab berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah dalam surah Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayya waliwalidayka ilayyal masyir. Telah berwasiat kami akan manusia, wa wassaynal insana biwalidayhi, yang telah mengandungmu selama 2 tahun yang bertambah lama bertambah lemah. Kemudian dia menyusui kita selama 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Waliwalidayka, kepada 2 ibu bapakmu. Kepada akulah tempat
tidak dengan yang banyak kata. Tidak dengan banyak kalimat kita bantah. Jadi 2 kalimat saja tidak boleh, berarti yang banyak apa lagi. Kemudian contoh-contoh daripada berbakti kepada orang tua udah tadi kalian tonton, udah kalian sebutkan, yaitu mencium tangannya apabila kita berbuat salah. Kemudian ada lagi mengunjungi orang tua apabila kita di tempat yang jauh atau menanyakan kabarnya, memahaminya. Itu semua adalah contoh berbakti kepada orang tua. Jadi cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Mana tahu masih ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Kalau tidak ada, Ibu mau membuat daripada soal. Ada lagi? Tidak. Jadi pembelajaran kita selanjutnya adalah materi tentang berbakti kepada guru. Dan Ibu cukup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.